Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video yang muncul di beranda saya, di mana Don Ditan mengatakan bahwa dia itu membeli gereja di Klaten dan gereja tersebut sudah jadi masjid. Nah, kita mau saksikan dulu videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Beli gereja? Iya. Buat masjid. beli gereja untuk dirubah jadi masjid. Iya. Kok bengong sih? Memang pernah beli Pernah. 2021 gue pernah beli gereja di Klaten, Jawa Tengah. Jadi waktu itu kan COVID ya. ya. Jadi karena COVID gereja itu kosong. Nah, karena kosong dijual mungkin. Nah, pas kita beli, kita jadikan masjid. Sampai sekarang masih ada. Namanya Masjid Isa Al-Masih. Kenapa harus gereja? Kenapa nggak bikin di tempat yang kosong? Kalau sih emang ya. Kenanya lagi ya. Kadang-kadang. Iya. Tapi udah ada gambaran bakal di mana? Ini belum. Sebenarnya sih ada banyak yang mau dijual. Nah, Cuman ya itulah, apa namanya, tidak semua gereja tuh mau dijual untuk masjid gitu. oh, kalau ini lo yang di Klaten lo ngomong. Enggak juga. Ya, itulah cuplikan video singkatnya. Intinya, Don Ditan mengaku bahwa dia itu membeli gereja. Dan dia juga mengatakan ada banyak gereja yang mau dijual ya. Sebetulnya itu hanya perkataan dari Don Ditan saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah, terkait dengan gereja di Klaten yang dijual itu, saya punya video dari teman saya Louis Prasetyo. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan di dalam video yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita simak video berikut ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal gereja yang sempat dibeli dan kemudian gereja ini akan dijadikan masjid katanya, dan kayaknya sih udah jadi masjid guys. Kalau kemarin saya bahas dari segi doktrin dari gereja ini, kali ini saya akan membahas dari segi kronologi. Kok bisa nih gereja ini dijadikan masjid gitu. Dan memang ini adalah satu teknik yang dipakai ya, kayak sebagai promosi mungkin ya, untuk bisa digembor-gemborkan. Wah, sekarang gereja udah pada tutup, udah pada dijualin, dan kemudian dijadikan masjid. Ya mungkin ini sebuah kebanggaan lah buat mereka. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi perkembangan beberapa hari ini dari gereja yang udah dijadiin masjid ini guys. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini 2 hari lalu, bagaimana dikatakan sholat perdana di Masjid Isa Al-Masih. Nah, ini orang-orangnya pada sholat ini. Wah, jemaahnya banyak banget guys. Ada 8 sama anak kecil. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ada. Kemudian ini yang terjadi udah dicopot ya, seperti yang kita bahas kemarin. Dan banyak banget yang udah dilakukan ya, viral, sepi, dan ditinggalkan jamaah. Gereja ini menjadi masjid, liputan khusus gereja mualaf ya. Framingnya ya kayak gini sih, maksudnya viral, gereja dijual jadi masjid Isa Al-Masih. Jadi kayak membuat seakan-akan itu kayak memang udah nggak ada jemaatnya lagi, Kristen udah mulai ditinggalin. Dan juga kalau kita lihat di sini bagaimana ini sebuah kebanggaan karena bisa sholat di dalam gereja yang udah jadi masjid. Kira-kira seperti itulah. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kok bisa sampai gereja ini dijual sebenarnya? Apakah memang dijual supaya bisa jadi masjid atau bagaimana sebenarnya? Mari kita akan lihat informasi selanjutnya guys. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan oleh salah seorang pendeta ya, yang ada di mana dia ada di ya circle-nya lah, dia ada di circle dari gereja ini. Ada Pak, gimana katanya? Apakah ini gereja Kerasulan Gentan Sukoharjo? Bentar saya tanyakan Pak. Dan kemudian ternyata ada ini, ada audio yang disampaikan ya mengenai penjelasan dari gereja ini. Kita akan langsung aja tonton. Bapak Rian Pandu yang terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentan, gereja Kerasulan baru yang ada di Gentan. Yang pertama, gereja itu sudah kami tutup beberapa bulan yang lalu, sehingga sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian Ya, jadi gereja itu sebenarnya udah ditutup ya. Dikatakan di situ bagaimana gereja ini sudah nggak digunakan beberapa bulan. Karena memang kalau gereja ini kan beda ya sistemnya, kayak masjid ya. Kalau masjid kan dibiarin aja gedungnya gitu ada,
baik ada yang datang sholat ataupun enggak, itu sebagai semacam wah ini simbol bagaimana ada Islam di situ. Tapi kalau gereja itu sebenarnya enggak. Gereja itu bangunannya itu bisa difungsikan untuk apapun. Jadi contohnya kayak gini, ada ruko dipakai untuk ibadah, ya udah jadi gereja gitu. Rumah dipakai untuk ibadah, ya udah itu jadi gereja. Karena saya pernah jelaskan bagaimana ada gereja bersifat organisasi, ada gereja bersifat organis. Yang paling penting dari itu adalah organisnya. Organisasi itu boleh pindah-pindah, organisasi itu boleh mengubah gedung apapun, kemudian nanti bisa dipakai untuk ibadah dan lain-lain. Gereja itu sudah seperti gedung biasa, ya memang itu bukan disakralkan dan lain-lain. Tapi ada beberapa kesalahan, nanti saya akan komentar di belakang. Tapi sampai di sini kita tahu ya bahwa ini sebenarnya gereja ini sudah tidak difungsikan. Mari kita lanjut dengarkan lanjut. Dan kami berniat menjual. Beberapa gereja sempat berminat dan menawar. Ya, tapi belum sampai ada kata sepakat. Kami masih bersabar. Sampai kemudian datang seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Ya, kemudian di situ ada seorang dari gereja Kabar Baik yang Pak Matias, dia ngakunya Katolik ya. Bagaimana dia berniat untuk membeli gereja ini ya, sebenarnya bukan membeli gereja ataupun organisasinya, enggak, mau dibeli gedung ini, gedungnya gitu ya. Jadi bukan gerejanya kemudian dibeli dan sudah tidak ada lagi gereja itu, enggak, tapi gedungnya. Dan saya sangat tahu bagaimana dia pasti berpikir bahwa ini akan dilanjutkan karena dia adalah seorang Katolik dan mungkin dipakai untuk pelayanan gereja Katolik kan gitu kan. Mari kita dengar lagi audionya. Saya lihat KTP-nya itu Katolik yang memberikan penawaran sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembayaran lunas. Ya, sampai di situ kami ke notaris, dibuatlah surat perjanjian perikatan, belum sampai ke AJB, Tapi begitu selesai kami mendapat. Ya, kemudian ternyata pembayaran ya, jadi kayak tanda jadi gitu, mereka ke notaris untuk tanda jadi dan bahkan belum sampai pelunasan. Tapi ada hal yang mengagetkan bagi bapak ini. Berita bahwa ternyata Pak Matias yang KTP-nya Katolik itu ternyata suruhan dari Hani Kristianto, itu mualaf Cina, ya, mualaf Cina yang menjadi donatur, yang membayar gereja kita yang ada di Gentan itu, dan langsung membuat gerakan di mana mereka akan mengadakan buka puasa bersama di gereja, akan mengadakan sholat tarawih di gereja, bahkan menyebar berita ini melalui YouTube yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, ternyata Pak Matias ini orang suruhan cuy. Yang beli Hani Kristanto, anak buahnya Iren Handono. Jadi kalau mungkin ya Hani Kristanto sendiri yang datang, saya mau beli, saya mau pakai ini untuk masjid, pasti bapak ini nggak lepas lah. Cuman karena suruhan kan, dijebak kan, kayak bilang ini Katolik jadi dibeli aja, nanti dipakai untuk ibadah Katolik dan lain-lain, ya akhirnya dilepas. Tapi ya mungkin terlalu polos juga ya. Bapak ini salahnya berpikir bahwa semua orang tuh baik, Pak. Padahal tuh banyak ular, Pak. Bahaya, kita harus hati-hati. Nah, akhirnya ya udah karena ketipu dan juga akhirnya gedung ini lepas. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau masalah gedung ini. Terserah aja, itu juga gedung misalnya mau dipakai lagi untuk kos-kosan, ya silahkan aja. Toh itu cuman gedung, bukan gereja. Gereja kan organisasinya kan. Nah, bahaya kalau misalnya gereja Kerasulan Baru dijual dan kemudian dipakai untuk masjid ini label gerejanya. Ya enggak. Tapi kan ini gedungnya. Dan kemudian dijual lah dengan polosnya, dan ternyata datanglah Hani Kristanto dan kawan-kawan memframing ini seakan-akan gereja kalah dan kemudian udah jadi masjid. Nah, ini poinnya. Nah, mari kita akan lihat lagi ya. Mari kita dengar audionya. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur sampai pagi. Saya konsultasi sama gereja Kerasulan Baru yang ada di pusat, diminta untuk membatalkan. Ya, Pak Matiasnya saya hubungi dah, nggak dibales. Saya telepon tidak diangkat. Saya ganti HP, saya telepon lagi, baru kemudian diangkat, tapi diberikan kepada seseorang yang mengaku bagian hukum mereka. Ya, saya katakan keinginan saya untuk membatalkan proses jual beli dengan konsekuensi memenuhi kewajiban, konsekuensi membayar, mengembalikan uang dan biaya-biaya. Wah, orangnya marah, orangnya mencaci maki saya, udah biasa seperti itu. Ya, isinya ya udah, kita lanjut ke jalur hukum saja, ini Bapak ada di mana dan lain sebagainya. Ya, saya tertawa saja, meskipun saya dongkol, tapi saya masih menanggapinya dengan tenang dan santai. Akhirnya telepon diputus. Ya, kebetulan notaris yang kami pakai itu dari Yayasan Baptis. Dia berpengalaman 15 tahun ngurusi masalah seperti ini. Nah, Ibu Wahyurin namanya, itu memberikan penguatan kepada saya begini. Pak Dawud, saya itu sudah 15 tahun
mengurusi masalah-masalah gereja seperti ini, masalah hukum. Kejadian yang seperti itu bukan hanya sekali ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan intinya apa? Memang lingkungan kita itu tidak semuanya baik, bahkan banyak yang kurang baik. Sehingga ya kalau menurut notarisnya itu intinya kami diminta untuk mengikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja, Pak. Biarkan kita diolok-olok, biarkan kita merendah saja. Nanti biar kita berserah kepada Tuhan saja. Itu mau pakai apa kan statusnya sudah bukan gereja lagi. Ya, yang menjadi masalah di YouTube. Memang benar sekali ya, karena begini, bagaimana ketika kemudian diminta balik, ayo balikinlah. Saya balikin uang dan juga nggak jadi ini dijual, dan kemudian langsung dibalikan. Ya udah, di mana Bapak? Kita jalur hukum aja. Wah, diancam cuy. Dan akhirnya aduh, ini bahaya juga. Kalau masuk pengadilan pasti yang Kristen salah lagi. Kalah lagi, dan kemudian makin jadilah framingnya nanti kan. Makin di frame sesuatu yang wah katanya agama kasih main tuntut. Nah susah kan, ya serba salah lah. Akhirnya memang bijak sih apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Dikatakan udahlah Pak, terima aja, atau itu udah bukan gereja, itu hanya gedung doang. Ya udahlah Pak, biar Tuhan aja yang ngurus itu. Nah ini bener nih, yang artinya ya udahlah, udah salah kok, ya udah tanggung jawab aja, biar malu aja kan. Malu karena apa, udah ketipu gitu kan. Ya akhirnya dilepaslah. Nah ini memang yang jadi masalah ini seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah ini saya selaku pengurus gereja, yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya pada orang, yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya biar tahu saja, karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya kronologinya seperti itu, jadi kami dijebak. Nah ini yang jadi masalah guys. Kenapa itu ketika dijual gedung itu logonya nggak dilepas, apalagi ada salib situ, dan kemudian yang lepas itu mereka. Dan ini kesempatan yang dipakai supaya bisa menjatuhkan nama baik dari gereja. Nah, saya yakin kalau misalnya hal logonya itu dilepas duluan, dijual kayak gedung, mereka mau bilang apa? Paling cuma bilang, wah ini gereja, akhirnya dijual dan lain-lain. Tapi kan nggak ada logonya. Apalagi logo itu adalah logo dari gereja tersebut. Nah ini yang jadi masalah. Dan memang ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Tapi ya udahlah, semuanya udah terlanjur. Tapi kita udah tahu jelas ya bahwa ternyata gereja ini dibeli ya memang hasil dari tepu-tepu gitu loh. Ya, itulah kronologi sesungguhnya yang terjadi terkait dengan gereja di Klaten itu akhirnya dijual.